sabar bagikan isi hati Tuhan. Tema besarnya adalah harta di dalam keluarga. Kadangkala kita tuh udah terbiasa banget sama keluarga kita gitu ya. Tanpa sadar kita tuh melupakan sesuatu yang sudah biasa itu ternyata adalah sesuatu yang sangat berharga. Apa saja harta di dalam keluarga? Ibadah pertama ini adalah kebersamaan dan dukungan. Nanti ibadah 2 didikan dan teladan, ibadah 3 penerimaan dan pengampunan, ibadah 4 kasih dan disiplin, ibadah 5 kesatuan dan kuasa. Semuanya ini ada di dalam keluarga kita. Walaupun tidak sempurna, tidak harus perfect, tapi hal-hal ini diberikan oleh Tuhan untuk ada di dalam keluarga kita. Amin ya. Kita akan mulai sama-sama. Tema yang pertama adalah kebersamaan dan dukungan. Kalau ngomong soal kebersamaan, momen bersama keluarga itu perlu diciptakan dengan sengaja. Saya juga akhir-akhir ini sering diingatkan sama suami gitu ya. Untuk belani bahasanya itu, ayo kita create memory bahasanya gitu. Karena anak ini cepat banget tumbuhnya. Ayo selagi kita masih punya kesempatan untuk create memory gitu ya, menciptakan kenangan bersama dengan keluarga, perlu kita sengaja. Membangun kebersamaan dengan keluarga, kita setuju ya, tidak terjadi begitu saja. Apalagi kalau kita ini sudah punya kesibukan masing-masing. Percayalah, kalau anak kita masih TK, SD 1, 2, 3, kesibukan mereka tuh gak ada selain main ya. Tapi kalau mereka udah pra-remaja, apalagi sudah masuk remaja, pemuda, waktu kita mau ajak mereka pergi, mereka bisa bilang gini, hari apa, jam berapa, aku sudah ada janjian. Bisa jadi gitu ya, entah janjian sama temen cegenya gitu ya. Jadi bukan lagi papa mama yang punya kesibukan, anak-anak pun juga bisa mulai punya kesibukan. Karena itu yang namanya kebersamaan di dalam keluarga harus disengaja, harus diatur, harus diadakan gitu ya. Supaya apa? Ada memory together, ada apa ya? Menabung kenangan indah. Dan kenangan indah bersama keluarga, kebersamaan itu akan menjadi sebuah kekuatan. Oke. Kalau misalnya kita itu punya sebuah tabung gitu ya dalam kehidupan kita masing-masing, kebersamaan dengan keluarga itu akan mengisi tabung itu dengan kasih yang melimpah, apalagi di hidup anak-anak kita. Kalau kita sering bersama dengan mereka pergi kemana, atau cuman nggak pergilah, duduk bareng di sofa, HP-nya disimpan semua di lemari, terus kita ketawa sama-sama, nonton film sama-sama. Kebersamaan, bukan cuman fisik duduk bareng. Kalau kita duduk bareng, tapi semua pada gini, jangan bilang itu kebersamaan, oke? Itu fisiknya aja yang bareng, tapi hati dan pikirannya tidak sedang bersama. Sedih ya kalau kita lihat di restoran udah pada ngumpul gitu, udah pada belani pengen makan makanan kesukaan. Biasanya papa-papa tuh paling suka ajain makan ke restoran enak ya, udah seneng banget gitu. Ternyata di meja semuanya gini semua. Terus si anak gak pernah ajak papa mamanya selfie. Gak pernah. Jarang banget yang difoto makanannya. Jarang banget. Ayo kita ajarin anak-anak kita. Kenapa? Ayo anak muda, post fotomu bersama keluarga. Ya, bukan makanannya aja, bukan selfie-nya sendiri yang pakai filter-filter gitu. Ajari, hargai lagi sebuah kebersamaan. Dibuat lagi, diciptakan lagi dengan sengaja. Karena kebersamaan ini akan menjadi kekuatan ketika satu ketika masing-masing dari setiap anggota keluarga harus menghadapi sebuah pergumulan sendiri. Kelihatannya tidak ada hubungannya ya. Kita ketawa di ruang makan, kita celebrate lah salah satu momen. Kalau perlu cari momen. Pak, anjing kita umur setahun loh Pak, ayo kita makan. Gak apa-apa, yang penting bisa keluarga tuh ngumpul. Pak, papa sama mama anniversary, ayo kumpul.
ajang apapun cari-cari supaya bisa ngumpul. Oh, kamu kemarin ulangannya dapat bagus. Ayo kita celebrate. Buat celebration kecil untuk supaya bisa bersama. Kelihatannya tidak ada hubungannya, tapi percayalah, memori-memori kebersamaan itu yang akan memberikan dukungan ketika seseorang harus berjuang dalam pergumulannya. Kita ini walaupun sekeluarga, wah solid gitu ya, percayalah dalam menghadapi pergumulan, baik itu di dalam pekerjaan, dalam pertemanan, dalam studi, masing-masing anggota keluarga tetap harus menghadapinya sendiri. Kebersamaan di dalam keluarga itulah yang akan menjadi salah satu sumber kekuatan juga untuk setiap pribadi anggota keluarga itu kuat dalam menghadapi tantangan yang ada di kehidupan sehari-hari. Amin. Ya, Anda setuju dengan itu? Kadangkala kita, apalagi kalau misalnya anaknya udah besar, saya sendiri alami itu ya. Waktu harus pisah dengan orang tua, tinggal sendirian di satu kota yang asing. Kenangan-kenangan bersama keluarga itu yang membuat kita itu kuat. Dan menjaga langkah kita untuk tidak aneh-aneh. Ya, jadi ayo bangun sekali lagi kebersamaan dengan keluarga. Bahkan bukan cuman asiknya rame-rame. Kita perlu bangun sebuah kebersamaan yang bernilai kekal. Kebersamaan yang di dalamnya ada Tuhan. Seolah-olah kalau cuman sekedar bersama pergi liburan, asal ada uang, asal ada waktu, bisalah pergi. Tapi ada kebersamaan-kebersamaan yang kita harus libatkan Tuhan di dalamnya. Kebersamaan ini bukan cuma pergi vacation atau have fun together, tapi kebersamaan yang bernilai kekal. Apa itu? Gitu ya. Kita akan lihat, kita akan pelajari dari seorang tokoh yang namanya Nuh. Nggak asing ceritanya. Kalau anak-anak diceritai soal Nuh pasti sudah tahu. Animals, bahtera, air bah gitu ya. Tapi hari ini kita mau selidiki kehidupannya Nuh. Nuh ini siapa? Bagaimana Tuhan itu bekerja dalam kehidupan Nuh ya. Kita buka sama-sama di dalam Kejadian 6. Kejadian 6 kita lihat ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kalau kita ingat ceritanya Nuh, kita ingat bahwa sezamannya Nuh tuh tidak ada orang yang hidup benar sampai akhirnya Tuhan mengirimkan air bah. Dan yang diselamatkan itu ternyata bukan Nuh sendiri. Tuhan bilang di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-18, dikatakan begini, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Ada rencana Tuhan untuk Nuh, tapi juga bersama-sama dengan keluarganya, karena dikatakan gini, engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Tuhan menginginkan sebuah kebersamaan yang nilainya kekal. Tuhan itu enggak cuma lihat Nuh aja. Oh, Nuh ini orang beriman, ya udah Nuh aja yang selamat. Enggak. Tuhan itu pengen Nuh itu juga bersama-sama dengan istrinya, 3 anaknya dan 3 menantunya. Apa yang kita bisa pelajari di sini? Ayo bersama-sama. Kalau kita ngomong kebersamaan yang bernilai kekal, yang pertama adalah perjuangkan kerohanian setiap anggota keluarga. Saya akan mundur sedikit dari sisinya Nuh. Kalau kita baca di Alkitab, kita akan menemukan beberapa fakta yang menarik. Bahwa Nuh ini
adalah cucu gitu ya, atau keturunan-keturunan dari seseorang yang bernama Henokh. Coba Anda yang pernah dengar nama Henokh bisa angkat tangan di Alkitab. Henokh ini dikatakan hidup bergaul dengan Allah dan kemudian dia diangkat. Benar ya? Hebat ya. Tapi ternyata di bawahnya itu Henokh ini punya anak namanya Metusalah. Saya agak geli waktu baca, jangan dibilang Metusalah ya. Nggak ada anak yang kelahirannya tuh salah gitu ya. Metusalah, kemudian anaknya Metusalah namanya Lameh. Nah Lameh ini adalah ayahnya Nuh. Kita baca sedikit ya cerita tentang ini, Nuh dan Lameh. Di Kejadian 5 28 sampai 30 dikatakan begini. Setelah Lameh hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang terkutuk oleh Tuhan. Dan Lameh masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakkan Nuh dan ia memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Artinya Nuh ini bukan anak tunggal. Berarti ada saudara-saudaranya Nuh. Ada ayahnya yang namanya Lameh. Dari ceritanya Nuh ini kita bisa lihat backgroundnya dulu. Bagaimana mungkin keturunan dari seorang yang bernama Henokh yang bergaul dengan Allah bisa muncul seorang Lameh, papanya Nuh, yang kalau dari kalimatnya kita bisa melihat ada sedikit kekecewaan kepada Tuhan di dalamnya. Karena dikatakan, aduh semoga dengan anak ini nanti aku jadi sedikit terhibur. Soro bahasa Jawanya ya. Susah payah kerja di tanah yang terkutuk oleh Tuhan. Lameh memandang Tuhan sebagai Tuhan yang mengutuki tanahnya. Sehingga dia harus kerja dengan keras. Tapi hebatnya, Nuh ini bisa tetap hidup benar, bergaul karib dengan Allah. Bagaimana dengan saudara-saudaranya yang lain? Kenapa tidak dimasukkan di dalam perencanaan masuk dalam bahtera? Kenapa di antara Nuh dan saudara laki-laki dan perempuannya yang lain, Nuh yang didapati hidup benar? Berarti kerohanian itu sifatnya personal. Iman itu sifatnya pribadi, satu demi satu. Setiap orang itu mempertanggungjawabkan imannya, kehidupannya sendiri-sendiri kepada Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita dengar firman hari ini, ambil komitmen untuk membantu, ikut memperjuangkan kerohanian setiap anggota keluarga kita. Tidak cukup hanya kita saja yang mengerti kebenaran, kita saja yang mengenal kasih Tuhan, kita yang mengerti bagaimana menjalani hidup ini dengan takut akan Tuhan. Sedangkan anggota keluarga kita belum mengalami itu. Nuh ini punya anak di umurnya yang ke-500. Dan di umur yang ke-600, Nuh ini mendapat perintah untuk membangun bahtera. Berarti anak-anaknya kurang lebih sudah umur 100 tahunan. Bayangin, opa-opa ya, usianya ya senior 600 tahun disuruh bangun bahtera. Walaupun tidak ditulis di dalam Alkitab, saya percaya Nuh ini mengenalkan hidup takut akan Tuhan. Nuh ini memimpin istri dan anak-anaknya. Sehingga pada saat Nuh berkata kepada keluarganya, saya dapat perintah dari Tuhan untuk bangun bahtera yang besar. Tidak ada satupun keluarganya yang mentertawakan, menentang, atau bahkan menolak atau berusaha menggagalkan. Benar? Di dalamnya ada kebersamaan. Mereka kenal Tuhan yang sama. Mereka menyembah Tuhan yang sama. Sehingga ketika sesuatu yang di luar pikiran manusia itu didengar, sedikit pun dalam hati keluarga ini tidak ada keraguan. Kita kalau baca Alkitab, kita itu kadang bacanya cepat-cepat
300 hasta gitu ya. Terus kita baca lagi 50 hasta, 30 hasta tingginya. Di zaman itu, Nuh itu mendapat sebuah mandat yang kalau kita pikirkan secara manusia itu tidak masuk akal. Karena yang diminta untuk didirikan oleh Tuhan Bahtera itu panjangnya tuh kurang lebih ya 150 meter lebih. 150 meter panjangnya. Kemudian lebarnya tuh kurang lebih ya, ini bisa salah karena tergantung satu hasta tuh berapa meter. Tapi kurang lebih tuh sekitar 25 meter. Itu lebarnya Bahtera itu. Dan tingginya kurang lebih seperti gedung bertingkat 7. Pernah ada manusia yang berusaha membuat replikannya seperti ukuran yang tertulis di Alkitab. Dan itu butuh banyak orang. Dan butuh banyak teknologi, banyak alat-alat canggih. Karena itu saya percaya kebersamaan itu tidak berhenti sampai pada Nuh memperjuangkan kerohanian setiap anggota keluarganya. Tapi ada tahap selanjutnya. Tapi di tahap yang pertama ini aplikasinya apa? Ajak mereka mengenal Tuhan. Kalau misalnya satu mulai goyah, mulai kompromi, mulai terlalu sibuk, pasangan ingatkan, ayo kita perlu untuk ibadah sama-sama. Emang tokonya rame, ayo gak apa-apa nanti habis ibadah kita buka toko lagi. Kita ibadah dulu. Kalau yang satu lemah, yang satu menguatkan. Ayo kita liburan. Terus yang satu bilang, aduh ayo kita ke gereja. Aduh sekali-sekali lah libur lah. Pengen loh ini liburan aja gak usah mikir gereja. Mungkin yang satu yang digerakkan, itu jangan disepelekan. Karena bisa jadi Tuhan yang pakai satu orang yang gelisah ini. Bisa jadi tuh anaknya yang bilang, "Pak, kita besok ibadah mana?" Misalnya kita pergi ke satu kota. Kita besok ibadah di mana? Kita jangan sepelekan. Anak itu dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita. Memperjuangkan kerohanian setiap anggota keluarga. Diantar, kalau kita punya papa dan mama usia senior, kita sekarang punya komunitas untuk senior. Belani untuk antar. Ditemenin atau apa kalau bisa. Supaya apa? Kerohanian mereka juga terjaga sampai akhir hidup mereka. Anak-anak juga. Anak-anak, saya terharu sekali dengan orang tua yang mengantar anak-anaknya di hari Sabtu. Karena itu bukan jam ibadah yang ada orang tuanya ibadah. Kalau gini kan enak ya, kita bisa ibadah, anak kita juga sambil ibadah di bawah. Tapi ada hal-hal yang harus kita perjuangkan. Mengantar anak di jam ibadah yang berbeda. Seperti Army of God misalnya. Army of God kita di tempat ini ada loh. Teens dan youth hari Minggu. Kalau saya tidak salah jam 5 sama jam 7 di tempat ini. Antar anak-anak muda Anda. Kalau memang mereka butuh diantar. Kalau perlu, teman aku tidak mau, tidak ada teman. Temanmu siapa? Ayo papa mama jemput bareng kamu. Belani. Anak sekarang itu kalau nggak ada teman nggak mau kadang. Ya udah ayo temanmu mana? Temanku nggak mau, papa mamanya nggak mau antar. Ya udah ayo papa yang bantu jemput. Belani memperjuangkan kerohanian setiap anggota keluarga. Amin. Ya. Dan yang kedua apa? Kebersamaan dalam hal apa? Yang bernilai kekal. Nuh ini melibatkan keluarganya dalam pekerjaan Tuhan. Seperti yang tadi saya bilang, tidak mungkin Nuh mengerjakan semuanya tuh sendirian. Perhatikan ya, di Kejadian 6 ayat yang kita baca aja ya, 14, 16 kemudian lompat ke 21, 22 ya. Dikatakan begini, buatlah bagimu bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah kau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, atas. Bayangin, bukan cuman besarnya yang tadinya gede itu, bahkan di dalamnya pun itu disuruh buat 3 tingkat. Ya, ada tingkat atas, tingkat tengah, tingkat bawah. Kemudian
Dan engkau bukan cuma disuruh buat bahteranya, dikatakan lagi, bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan. Disuruh kumpulin bahan makanan karena air bah itu akan datang gak cuma dalam sehari 2 hari, bisa lama sekali kan, butuh stok makanan. Tapi bukan cuma manusia, perhatikan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Berarti ada makanan binatang juga. Kalau enggak, binatangnya sudah cuma 2, enggak disediain makanan, ya mereka saling memakanlah di dalam. Begitu keluar, hilang separuh. Pasti disediakan makanannya juga. Perhatikan, ini loh yang luar biasa. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Saya melayani Tuhan di gereja anak sudah 20 tahun. Jadi full timer sudah 14 tahun lebih. Kalau dari 2006 berarti ya 17 tahun. Izinkan saya bersaksi. Saya tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan seorang diri. My family is my biggest support. Dalam kita melakukan pekerjaan Tuhan, libatkan anggota keluarga. Nuh tahu, bukan hanya secara fisik dia gak bisa lakukan itu. Tapi memberikan sebuah teladan bagi kita. Masa tega ya anak-anaknya Nuh, Sem, Ham, Yafet itu lihat papanya bangun bahtera sendirian. Saya percaya pasti enggak. Pasti setiap anggota keluarga ikut ambil bagian di dalamnya. Kebersamaan bukan hanya untuk happy-happy yang bersifat jiwani saja. Bangun kebersamaan yang bernilai kekal dengan cara melibatkan anggota keluarga kita dalam pekerjaan Tuhan. Ajak mereka melayani, ajak mereka menolong orang lain, libatkan mereka dalam melakukan kebaikan. Contoh paling gampang, saya belajar, saya lihat satu keluarga. Gampang sebenarnya buat keluarga ini, tinggal langsung keluarin uangnya aja. Kemudian suruh pembantunya beli package yang sudah jadi gitu ya. Kemudian kasih aja ke orang membutuhkan. Tapi dia waktu itu teleponan dengan saya cerita, saya minta anak-anak ikut terlibat, anak-anaknya remaja-remaja, ikut bungkus. Supaya apa? Bukan cuman sekedar memberikan uang, tapi daya, hati dan pikiran juga ada di dalamnya. Itu akan menjadi sebuah experience yang tidak terlupakan. Melayani bersama keluarga itu indah. Kadang memang tidak harus secara fisik itu bareng. Contoh, saya pagi ini bangun, saya sudah setel alarm saya itu jam 4. Saya hitung waktu saya make up 1 jam. By the way, saya butuh waktu sejam dulu untuk make up. Saya sudah pikir, saya atur everything, 5:30 saya berangkat, 6:30 saya sampai sini. Saya bangun pagi jam 4. Anak sama suami sama anak saya sudah berangkat ke gereja. Sudah, anak saya 10 tahun perempuan sudah dibawa papanya pelayanan di barat. Waktu itu saya bangun tuh dengan bersyukur. Seneng ya, kalau masing-masing tuh punya kesibukan. Tapi jangan sampai gini ya, masing-masing sibuk pelayanan sendiri-sendiri, tapi kebersamaan yang pertama tadi, kebersamaan ini tuh tidak dibangun. Ya salah. Itu namanya pelarian. Aku gak betah di rumah. Ya sudahlah, sibuk-sibuk aja di pelayanan supaya gak sering-sering ketemu sama pasangan. Atau aduh mama ini males di rumah ngomel terus. Mending aku sibuk pelayanan. Bukan. When your children go to ministry, make sure it's not because they want to escape from us, but they serve because we bless them to serve. Kalau anak kita melayani, pastikan anak kita tuh melayani bukan karena ingin kabur dari kita, kabur dari rumah. Tapi karena kita melepaskan berkat untuk anak-anak kita, pergilah melayani. Amin. Nuh itu melibatkan anggota keluarganya loh. Terlibat sama-sama membangun bahtera. Dan kemudian dikatakan pasti ya, yang namanya kebersamaan itu ada suka duka.
Kalau yang namanya melakukan sesuatu bersama-sama, kadangkala itu tensinya lebih besar. Kadang kita merasa, aduh lebih enak pergi sendiri, liburan pribadi, healing pribadi. Kalau mau jujur ya, anak-anak itu kalau ditanyain, terutama yang udah remaja-remaja gitu, lebih senang liburan sama temen apa sama papa mama? Berani gak nanya? Harusnya mereka bilang, susah, dua-dua enak. Karena kalau sama temen kerasa lebih bebas pasti ya, lebih nyambung. Benar? Tapi sama papa enak dibayarin terus. Nah, harusnya bisa balance gitu. Bukan yang gini, gak pakai mikir, enak sama temen, papa mama gak enak belas. Kenapa? Karena seringkali waktu kita tuh sengaja bangun kebersamaan, di dalamnya itu kurang kesabaran. Maunya have fun, tapi dalam prosesnya itu loh. Kadangkala tuh orang tua kita ya, sebagai orang tua itu kadang yang menentukan atmosfernya. Kadangkala juga anak muda juga ikut berperan loh. Papa mama sudah baik-baik, sudah enak, sudah gandengan tangan sambil nyetir gitu ya. Anaknya di belakang diajak ngomong gak mau. Ini butuh kerjasama untuk jaga atmosfer. Setuju? Nggak bisa dibebankan atmosfer keluarga itu, ya udah istrinya aja. Oh, istrinya yang jadi penggembira. Papa sabar ya, mijet, nyetir panjang ya pak. Anak ya sini nak. Gini. Tapi sekali mamanya meledak, rasain. Harus kerjasama. Semuanya saling, istilahnya gini loh. Kalau saya boleh bilang ya, family itu bukan cuma father mother I love you gitu ya. Tapi family itu treasure, harta. We need to handle our family with care. Pernah dapat barang berharga? Yang dititipkan, aduh, pegangnya aja hati-hati, bawanya aja hati-hati, jangan sampai kegores, jangan sampai kotor, jangan sampai jatuh. Handle with care. Mau nggak consider perlakukan setiap anggota keluarga itu sebagai orang-orang yang harus kita handle with care? Supaya kebersamaan itu bukan terpaksa. Bayangin kita mau pergi liburan, tapi bangun pagi suara mamanya tuh udah nada tinggi gitu. Ayo, mana barangnya semua diturunin. Ayo pak, kamu ya jadi mah itu pak. Ayo. Mau mulai liburan aja sudah moodnya sudah hilang. Ayo kita sama-sama. Ini kok kayaknya dari tadi bahasnya liburan. Siapa yang punya rencana liburan? Sedikit tips aja ya. Memang pasti nggak nyaman, tapi kita bisa kayak ada effort sedikit lah. Hal-hal yang kecil-kecil tuh ya sudahlah, nggak usah terlalu dijadikan matter gitu ya, nggak usah terlalu dijadikan sesuatu masalah. Karena apa? Kita latih dalam kehidupan sehari-hari. Sampai satu hari kita tuh akan diskusi sama anak kita tuh tentang pelayanan. Kita tuh akan diskusi sama anak kita tuh tentang caranya mau nolong orang tuh bisa enak ngomongnya. Dibangun sampai nanti jadi sebuah kebiasaan yang baik. Kalau setiap kali ngomong selalu ujungnya tegang, nggak akan bisa kerjasama dalam pekerjaan Tuhan. Ditabung dari sekarang sambil punya visi, satu hari papa mama mau pelayanan bareng kamu. Satu hari kita akan bareng-bareng melayani Tuhan. Indah sekali. Amin. Itu kebersamaan yang mau kita bangun. Kita bisa doa bareng pun tuh bukan yang awkward dan kaku. Karena sudah dibangun dari kebersamaan. Ya, itu tadi poin tentang kebersamaan. Nah, kebersamaan ini tadi saya bilang memberikan sebuah dukungan. Secara natural yang namanya kebersamaan tuh menjadi dukungan tersendiri. Yes, pasti. Di mana ada kebersamaan yang solid, di situ orang-orang mendapatkan dukungan. Tapi ada tipe-tipe dukungan yang harus kita lakukan dengan sengaja, nggak otomatis ada. Dari ceritanya Nuh, kita juga lihat bahwa ada sebuah kejadian yang tidak enak. Setelah Nuh mempersembahkan korban, ada pelangi, Nuh itu masih hidup lama loh. Bahtera itu selesai waktu Nuh umur 601 tahun. Jadi proses pembuatan bahtera sampai air bah, sampai reda dan lain-lain kurang lebih memakan waktu 1 tahun. Nah, dari umur 601 tahun
Nuh itu masih hidup sampai 950 tahun. Masih ada another 340 something years gitu ya. Nuh masih hidup, dan di situ kita lihat ada sebuah kejadian di mana Nuh itu minum sampai mabuk. Karena Nuh memang petani anggur yang pertama menurut Alkitab. Tapi ada perbuatan salah satu anaknya yang namanya Ham itu tidak terpuji. Karena waktu melihat ayahnya berada dalam kondisi yang kurang pantas, karena mabuk gitu ya, dikatakan sampai terlihat auratnya, Ham ini tidak langsung menutupinya, tapi pergi keluar menceritakan kepada saudara-saudaranya. Nah, kemudian saudara-saudaranya langsung mundur. Mungkin kalau saya bayanginnya begini, kalau di gambaran ya, Nuh itu dengan kelemahannya, dengan kesalahannya, dengan kondisi yang kurang pantas itu, Ham itu langsung masuk, langsung straightforward kayak gini. Ini kan bisa jadi accidentally. Tapi Ham ini tidak langsung berinisiatif menolong, istilahnya begitu. Tapi Ham ini malah keluar cerita-cerita sama saudaranya, papa lo gitu ya. Nah kemudian yang dilakukan Sem sama Yafet itu yang mulia, yang bagus. Yaitu apa? Mereka itu, kalau mereka sama-sama lihat pasti sama-sama salah. Mereka itu pasti akan mundur, membawa kainnya dan menutupi. Artinya apa? Kalau kita besarkan anak kita dengan benar, dengan dukungan yang benar, ketidaksempurnaan kita itu tidak akan mendatangkan problem dalam diri mereka. Justru mereka itu better generation. Apa yang kita kurang mampu sebagai orang tua lakukan, kadang ada beda ya setiap generasi cara didiknya. Apa yang kita kurang mampu, tapi asal kita tuh punya kebersamaan dan berani memberikan dukungan yang benar, maka damage-nya, kerusakannya itu tidak akan parah di generasi berikutnya. Sem dan Yafet adalah orang yang bisa mengcover kelemahan generasi sebelumnya. Makanya Nuh itu kemudian melepaskan berkat atas mereka. Tapi kemudian Nuh menegur Ham. Kalau di Alkitab katakan doanya keras untuk Ham. Pesannya keras. Kenapa? Karena itu bentuk dukungan yang Nuh lakukan untuk anaknya yang bersalah. Sehingga di dalam Alkitab tidak diceritakan bahwa keluarga Nuh tuh end up dengan meninggalkan Tuhan atau bermasalah. Enggak, hanya sampai di situ saja. Tapi kemudian ceritanya berlanjut. Artinya dalam kehidupan ini selain dalam bentuk dukungan semangat, dukungan semangat, pujian dan lain-lain semua yang baik, jangan lupakan ada sebuah dukungan yang harus berani kita berikan, yaitu teguran ketika salah. Menegur orang ketika salah itu tidak mudah. Saya tahu. Kadangkala kalau misalnya kita sebagai orang tua, kita itu sudah expert dalam memberikan teguran kepada anak. Tapi kadang kalau anak kita menegur saudaranya, itu another story. Kita tidak mau anak kita itu dengan anak kita tuh dengan siblingnya malah saling melindungi kesalahan mereka. Kita ingin anak-anak kita itu berani menegur orang yang salah dengan benar. Ada prinsip menegur, kita lihat sama-sama ya. Galatia 6 ayat 1 sampai 2, ini ayat yang terakhir. Ini prinsip yang bagus sekali. Dikatakan begini, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, perhatikan, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dalam kebersamaan bukan harus berarti ada, oh ya udah kalau dia salah ya udahlah demi kebersamaan kita nggak tegur, salah. Justru firman Tuhan bilang, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Kita akan melakukan hukum Kristus itu sama-sama. Dengan cara apa? Perhatikan di ayat yang 1 tadi, prinsip-prinsipnya adalah ini. Kalau ada seseorang melakukan kesalahan,
Entah itu suami kita yang melakukan kesalahan, atau istri kita, atau bahkan anak kita. Pastikan kondisi kita fit secara kerohanian sebelum kita melakukan teguran. Artinya teguran itu bukan keluar dari emosi. Kita sedang jauh dari Tuhan, kemudian kita menegur orang salah, percayalah, kata-kata kita akan lebih kata-kata yang merusak daripada membangun. Karena kita sendiri lagi tidak penuh dengan kasih di dalam hati. Kita sendiri masih kosong, tidak rohani. Firman Tuhan bilang kalau ada yang bersalah, yang rohani negur. Makanya betapa pentingnya papa mama menjaga kerohanian. Karena kita ini negur anak setiap hari. Oh, Anda enggak ya saya. Negur anak tuh setiap hari, hampir setiap hari. Mengingatkan tanggung jawab, bersikap. Mulia ya, jadi orang tua itu, amin. Mulia. Anak-anak di sini sabar, giliranmu akan tiba ya. Anda juga akan jadi orang tua one day. Papa mama jaga kerohanian ya ini, supaya kita bisa menegur kesalahan dalam roh yang lemah lembut. Negur pun pastikan dipimpin Roh Kudus. Negur itu bukan dipimpin amarah. Negur itu bukan dipimpin rasa malu karena habis diomongin sebelah saudara, lu anak ya, anak lu kok gini ya. Terus kita malu, terus kita tegur anak kita, percayalah tidak akan mendatangkan kebaikan. Tapi kalau kita rohani, kita melakukannya dengan roh yang lemah lembut, memimpin ke jalan yang benar. Nah, pastikan teguran kita bukan hanya menghentikan seseorang melakukan apa yang salah, tapi juga mengarahkan kepada apa yang benar. Dan di bagian ini saya mau dorong suami-suami, rendahkan hati untuk dengar teguran istri. Kadangkala Tuhan tuh mau pakai siapa? Selain pakai Roh Kudus, Tuhan tuh juga pakai istri untuk negur kita. Istri-istri, tundukkan diri juga kalau suami kasih koreksi. Sama. Siapa yang bisa tegur kita sebagai orang tua? Kadangkala kita sebagai orang tua juga perlu merendahkan hati kalau tiba-tiba anak kita menegur. Papa mama kok gak pernah doa? Jangan beralasan, langsung berubah. Di dalam kebersamaan itu, Tuhan akan pakai salah satu anggota keluarga untuk menegur yang salah. Asal kita lakukan dengan kerohanian yang fit, dipimpin oleh Roh Kudus, saya percaya teguran itu tidak akan merusak. Justru teguran itu akan mengembalikan yang salah jadi benar. Justru teguran itu akan mengubah seseorang jadi lebih baik. Amin. Nggak mudah loh kadang. Saya tahu kalau menegur orang itu nggak enak. Lebih gampang ngasih pujian, benar nggak? Ngasih pujian tuh lebih enak gitu. Kalau ngasih teguran itu ya kadang di dalam hati tuh ada perasaan gini. Aduh nanti orangnya tersinggung gimana? Aduh nanti kalau anaknya marah gimana? Apalagi kalau anaknya sudah besar, kita akan bilang, kamu anak selama-lamanya anak. Nanti satu hari mama papa akan tegur kamu kalau kamu salah. Kasih tahu dari sekarang, bilang dulu. Karena teguran kita tuh sayang. Saya pernah tahu seseorang yang gini, dimarahin abis-abisan. Aduh marah banget. Tapi ini loh bedanya. Kalau setelahnya ditanya, tadi tuh tegurannya tuh apa? Setiap kali teguran saya doa. Kita itu bisa menghasilkan sebuah hasil di hidup anak kita tuh bukan gini. Gak tahu apa tadi papa mama marah itu. Gak ngerti aku. Pokoknya mesti aku yang disalahin. Nah berarti tegurannya gak masuk. Tapi kalau misalnya tegurannya benar, seorang anak itu akan merasa, aku tuh merasa dicintai waktu ditegur. Nah gimana nih caranya? Supaya kita ini bisa negur dan anak tuh merasa dicintai. Fokus untuk kebaikan anaknya. Kasih tahu kebaikannya untuk dia tuh apa. Dan jangan kecewa. Kalau misalnya responnya saat itu enggak seperti yang kita harapkan. Kayak enggak didengerin gitu loh.
Kadang-kala orang yang ditegur tuh perasaannya pasti malu, gak enak. Kadang-kala tuh gak bisa, jarang banget gitu. Kalau misalnya kita habis ditegur, terus kita bisa langsung, aduh Roh Kudus pakai kamu ya, thank you. Aduh jarang banget. Adanya itu adalah waktu kita ditegur, rasanya tuh ini kepala tuh gatel gitu. Malu gitu, rasanya pengen escape dari that situation. Lalu kita tuh merasa kayak, biasanya salting, kayak malu. Percayalah orang yang menerima teguran itu ndak enak perasaannya. Karena itu kita langsung juga kasih harapan, kasih lah gitu. Tapi kamu hebat, kamu bisa pasti. Nah itu kayak gitu. Jadi kita nggak bisa langsung harapkan hasilnya waktu itu juga. Tapi percayalah, kalau teguran kita itu keluar dari hati yang mengasihi, isi teguran kita itu pun juga adalah firman, tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu akan bekerja di hidup anak-anak kita. Kasih tahu, tegur. Nanti ya di ibadah selanjutnya. Makanya perlu yang namanya didikan. Perlu yang namanya disiplin sebagai bagian. Supaya anak-anak tahu. Sekarang mereka mungkin merasa, aduh dibilangin ini, dibilang itu. Waktu kita grow up, waktu kita sudah besar, itu adalah harta tak ternilai yang mereka tidak dapat dari mana-mana. Amin ya, amin. Kita mau komit sama-sama untuk perjuangkan kerohanian setiap anggota keluarga kita. Kita mau libatkan anggota keluarga kita juga dalam pekerjaan Tuhan. Bukan kita aja yang melayani, tapi anggota keluarga kita. Bukan hanya mereka yang melayani, kita juga mau melayani. By the way, ada Servolution. Segera daftar. Sekarang pelayanannya ada banyak sekali yang dibuka. Libatkan diri. Jangan takut komitmen ya. Melayani Tuhan itu indah. Melayani Tuhan itu indah. Kalau enggak bisa di Servo enggak apa-apa. Di CG juga ada kan kesempatan untuk melayani ya. Dan yang ketiga tadi, berikan dukungan termasuk ketika kalau harus menegur jika ada kesalahan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.